Perkenalkan, nama saya Bernard dari kelas 1 BMMH. Hari ini saya akan menjelaskan lambang-lambang dalam agama Buddha. Lambang yang pertama, Rupang Buddha atau Buddha Rupang. Dalam konsep Buddhis, Rupang adalah simbol dari kebudahan. Rupang juga merupakan simbol sang guru, sehingga apabila kita mengadakan puja bakti, bukanlah untuk menyembah Rupang tersebut, melainkan untuk menghormati dan mengingat ajaran sang guru. Jadi fungsinya sebagai simbol penghormatan kepada Sang Buddha. Dengan cinta kasihnya telah mengajarkan Dhamma kepada semua makhluk. Sejarah munculnya Rupang Buddha. Kisah Anapanpindika, sang pendukung utama Buddha. Setiap kali menetap di Savatthi, Anapanpindika selalu mengunjungi Sang Buddha. Ada kala Buddha melakukan perjalanan keluar Savatthi, sehingga Anapanpindika merasakan kehilangan tanpa objek pemujaan yang nyata. Sebab itu, suatu hari ia memberitahu Y.M. Ananda mengetahui hasratnya untuk membuat altar puja. Ketika Y.M. Ananda meminta petunjuk para Buddha, beliau menyatakan bahwa ada 3 jenis pemujaan. Sejarah munculnya Rupang Buddha. Yang pertama, objek fisik. Kedua, objek pengingat. Yang ketiga, objek perwakilan. Jenis yang pertama adalah relik atau sarira, objek pemujaan yang berhubungan dengan jasmani dari Buddha setelah parinibbana disimpan di stupa. Jenis kedua adalah objek pemujaan yang memiliki hubungan dengan yang tercerahkan dan telah digunakan oleh beliau atau paribhogika, seperti mangkuk pindapata. Jenis ketiga adalah simbol yang tampak atau udesika. Rupang Buddha termasuk di bagian ketiga, yaitu sebagai objek perwakilan, simbol yang tampak. Fungsinya sendiri sebagai pengingat, sebagai simbol yang mengingatkan kita akan sosok Buddha sebagai teladan hidup kita semua. Lambang kedua, patung Buddha Bamiyan di Afghanistan. Terletak di tebing Bamiyan, Hazarad, Afghanistan. Dibangun sekitar tahun 500 sampai 550. Tertinggi di dunia. Buddha raksasa, Wirokana, dan Sakyamuni tingginya 55 dan 37 meter. Lambang ketiga, lesan Jain Buddha. Patung Buddha terbesar di dunia yang menjulang setinggi 71 meter diukir di lereng puncak Sijuo pada abad ke-8. Patung ini dibuat menghadap Gunung Emei, salah satu situs tersuci untuk penganut Buddha. Sempat hancur dijarah oleh gerombolan bangsa Mongol pada akhir dinasti Yuan. Sejarah munculnya Rupang Buddha. Kesimpulannya, merupakan perkembangan dari bentuk seni Buddha Yunani. Sang Buddha dan ajaran-ajarannya direpresentasikan melalui seni yang berbentuk simbol-simbol. Simbol tersebut berupa roda, jejak kaki, atau singgasana kosong. Kemudian yang direpresentasikan dalam bentuk manusia melalui patung-patung pada abad 1 Masehi. Lambang keempat, lilin. Lilin merupakan simbol dari penerangan yang menerangi jalan yang akan dilalui siapa saja untuk mencapai tujuan. Lilin juga melambangkan suatu pengorbanan diri yang tulus, bagaimana dapat dilihat dengan nyata. Lilin yang disulut dan meleleh merelakan tubuhnya habis terbakar untuk memberi penerangan. Lambang kelima, dupa atau hyo. Dupa yang harum wangi akan tersebar ke segenap penjuru arah. Demikian juga dengan nama harum seseorang akan menyebar ke seluruh penjuru. Namun harumnya dupa tidak bisa melawan arah angin. Hanya kebaikan dan nama baik yang bisa melawan arah angin. Lambang keenam, bunga. Persembahan bunga-bunga yang segar dan indah, yang segera akan menjadi layu, tidak lagi wangi dan pudar warnanya, mengingatkan kita pada ketidakkekalan semua benda termasuk kehidupan kita. Ini mendorong kita untuk menghargai setiap momen dalam hidup kita dan tidak terikat padanya. Lambang ketujuh, air. Persembahan air melambangkan kesucian, kemurnian, dan ketenangan. Ini mendorong kita untuk melatih tindakan, ucapan, dan pikiran kita untuk mendapatkan sifat-sifat di atas. Lambang ke-8, buah-buahan. Melambangkan buah dari suatu perbuatan atau keberhasilan atas segala usaha yang telah dilaksanakan. Setiap perbuatan atau usaha yang dilakukan suatu saat nanti akan membuahkan hasil atau akibat. Berbuat baik akan berakibat kebahagiaan, sedangkan berbuat kejahatan akan berakibat penderitaan. Lambang ke-9, roda Dhamma. Dalam bahasa Pali disebut Dharma Caka. Roda Dhamma dengan 8 jari-jari melambangkan jalan mulia berunsur 8, yaitu 1. Pandangan benar, 2. Pikiran benar, 3. Ucapan benar, 4. Perbuatan benar, 5. Mata pencarian benar, 6. Usaha benar, yang ke-7 perhatian benar, yang ke-8 konsentrasi benar.
Lambang yang ke-10 Siripada. Jejak kaki Buddha dalam bahasa Pali disebut Siripada. Siri artinya mulai, mulia, dan pada artinya jejak atau kaki. Bekas tapak kaki ini melambangkan kehadiran Buddha di dunia. Konon Buddha Gautama meninggalkan jejak kaki yang memperlihatkan gambaran cakra di atas batu di tepi sungai Narmada, India, atas permintaan Raja Naga untuk dijadikan objek penghormatan. Yang lambang ke-11 Swastika Buddhis berlawanan arah dengan jarum jam, kebalikan dari Hindu atau yang dipakai Nazi. Swastika Buddhis melambangkan penyangkalan terhadap keduniawian. Untuk bisa bahagia kita harus melawan arus keduniawian, yaitu mengurangi keinginan yang tidak bermanfaat. Kata swasti atau Sanskerta atau swati atau Pali berarti selamat sejahtera. Lambang ke-12 bendera Buddhis. Kolonel Henry S. Olcott, kebangsaan Amerika, tahun 1188, diakui sebagai lambang pemersatu umat Buddha sedunia, terinspirasi dari warna sinar tubuh atau aura Buddha. Lambang bendera Buddhis melambangkan bakti, bijaksana, cinta kasih, kesucian, semangat pasbasara. Inilah lambang ke-12 lambang agama Buddha. Sekian dan terima kasih.